Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa kali ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah kami lewati, kami jalani. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Dan pada malam hari ini ketika kami duduk tenang di hadapan Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami masing-masing. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 27. Injil Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Bapak Ibu, bagian ini Bapak Ibu bisa mulai membaca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tetapi kali ini kita akan merenungkan bagian dari ayat 15 sampai 27 saja. Bapak Ibu, kita semua mengingat bagaimana kejadian dari kisah perjalanan 2 orang murid ini dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Alkitab mencatat mata mereka tertutup sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus sendiri yang sedang berjalan dengan mereka. Yesus yang datang, mendekat, dan ikut nimbrung di dalam percakapan mereka. Apa yang membuat mereka tidak bisa melihat bahwa yang sedang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus? Yang pertama, mereka tidak berdaya atas perubahan mendadak yang sedang mereka hadapi saat itu. Mereka yang sedang mempercakapkan kematian Yesus, kepergian Yesus, hilangnya mayat Yesus itu, dan kesedihan begitu terpancar di wajah mereka. Dikatakan bahwa wajah mereka begitu muram karena impian mereka tidak menjadi kenyataan. Yesus yang mereka alu-alukan itu kalah
Yesus yang mereka agung-agungkan itu mati, disalibkan sebagai bentuk kematian yang begitu hina. Bahkan mayat yang dikubur pun hilang lenyap. Mereka begitu kecewa dengan keadaan itu. Mereka ragu dan putus asa, benarkah Yesus yang selama ini mereka alu-alukan dan agung-agungkan itu adalah juru selamat bagi mereka? Karena ternyata Yesus yang mereka bayangkan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Dua orang murid yang kembali ke Emmaus itu benar-benar kehilangan pengharapan mereka. Kekecewaan, galau, putus asa, marah, sedih bercampur menjadi satu. Dan mereka memilih untuk kembali ke kampungnya, ke Emmaus yang berjarak 7 mil dari Yerusalem, kurang lebih sekitar 11-12 km saja. Mungkin tidak akan banyak perubahan yang terjadi, tetapi karena kekecewaan mereka terhadap hal yang baru saja mereka alami, mereka benar-benar ingin meninggalkan Yerusalem. Mereka benar-benar ingin meninggalkan hal-hal yang telah mereka alami sebelumnya. Dan mereka ingin melupakan semuanya itu dan mereka kembali ke Emmaus. Mereka berpikir bahwa mungkin di tempat asalnya mereka dapat menemukan kembali hidupnya. Mereka akan memulai kehidupan mereka yang baru. Dan sesuatu telah mengubah semuanya itu. Di dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, sebuah pengalaman yang luar biasa telah membuka mata mereka. Justru di dalam perjalanan itu mereka mendapatkan bukti bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Yesus yang selama ini sedang mereka pikirkan, mereka kecewa dengan apa yang terjadi baru saja, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menunjukkan bahwa Ia benar-benar telah bangkit. Dan pendekatan yang Yesus pakai kepada kedua murid ini adalah yang pertama, Yesus datang mendekati kedua murid ini lalu berjalan bersama dengan mereka di ayat ke-15 yang tadi kita baca. Kemudian Yesus bukan sekedar datang dan berjalan bersama dengan mereka. Yesus masuk ke dalam percakapan mereka. Yesus ingin ikut mendengarkan apa yang menjadi perbincangan mereka, apa yang menjadi percakapan mereka di ayat yang ke-19 kita baca di sana. Dan pada akhirnya Yesus juga menjelaskan atau mengungkapkan hal yang sebenarnya telah terjadi. Dan terbukalah mata mereka bahwa apa yang selama ini mereka ragukan, apa yang selama ini mereka pikirkan, apa yang selama ini membuat mereka begitu kacau, begitu sedih, begitu galau, sebenarnya itu semua bukanlah sesuatu hal yang benar demikian. Dan jika hari ini Bapak, Ibu, Saudara juga sedang mengalami keadaan yang tidak menentu, mungkin galau dengan pandemi yang tidak tahu kapan akan segera berakhir, kesepian karena pembatasan jarak perjumpaan fisik kita dengan orang lain, dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat, dan kita harus menahan diri untuk tidak berjumpa dalam persekutuan, dalam ibadah. Mungkin hal itu membuat kita merasa kesepian, terpisah jarak dan sebagainya. Atau mungkin juga kecewa karena kita sudah berdoa, dan bahkan di dalam setiap doa kita mohon belas kasih Tuhan. Kita mohon, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan segeralah biarlah pandemi ini berakhir. Tuhan segeralah buat supaya pandemi ini bisa berakhir dan kami bisa segera berjumpa dengan saudara, dengan sahabat dan dengan kerabat kami yang lainnya. Atau mungkin kita sedih karena kita harus menahan diri dari segala aktivitas kita. Setiap kegiatan kita dibatasi, atau dengan peraturan-peraturan yang saat ini semakin ketat, harus sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan masih banyak hal lainnya. Hal ini membuat kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kita alami, apa yang saat ini sedang kita pergumulkan. Seperti dua orang murid dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, di mana mereka sedang dalam keadaan yang kacau, galau, kecewa, sedih, marah, dan begitu banyak perasaan-perasaan tidak enak yang sedang mereka hadapi. Mungkin juga hal itu sedang kita alami. Mungkin saat ini kita juga sedang berada di dalam kesedihan, putus asa, kecewa,
dan hal-hal yang mungkin benar-benar tidak mengenakkan hati kita. Tetapi Bapak Ibu percayalah dan ingatlah bahwa Tuhan hadir berjalan bersama dengan kita. Dia hadir berjalan di dalam setiap langkah hidup kita. Dia bukanlah Allah yang meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Dia tidak hanya hadir dalam kehidupan kita, berjalan bersama dengan kita. Ayat yang ke-19 katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Bapak Ibu, kedua murid Yesus ini menjadi heran. Mengapa Tuhan mengajukan pertanyaan seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Dan kedua murid ini justru mempertanyakan kembali kepada Yesus, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini sehingga engkau tidak mengetahui apa yang terjadi akhir-akhir ini?" Bapak Ibu, mungkin saat ini pertanyaan itu juga yang ditanyakan oleh Yesus kepada masing-masing kita. Apa yang sedang engkau alami? Apa yang sedang terjadi pada dirimu? Apa yang sedang engkau rasakan? Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan yang hadir bersama dengan dua orang murid, Tuhan yang datang menemani dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Bahkan dalam bacaan selanjutnya dikatakan Tuhan ikut bersama dengan mereka, memecahkan roti, ikut makan malam bersama dengan mereka. Tuhan juga yang hadir bersama dengan kita. Tuhan ikut hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita. Tuhan tidak hanya ingin mendengarkan apa yang kita keluhkan, tetapi Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Dan jikalau saat ini mungkin kita sedang dalam kesedihan, kekecewaan, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ia adalah Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, bukankah pemeliharaannya masih kita rasakan sampai hari ini? Bukankah pemeliharaannya masih ada di dalam setiap langkah kehidupan kita? Bahkan Ia bukan hanya hadir dalam kehidupan kita, Ia memberkati kehidupan kita. Itu bisa kita rasakan, bisa kita alami, sampai pada hari ini kita masih boleh bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kita masih boleh bersyukur melihat anggota keluarga kita setiap hari. Kita masih boleh bersyukur dengan pekerjaan kita, sekalipun kita harus keluar rumah, sekalipun kita masih harus berjumpa dengan banyak orang, Tuhan masih menjagai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjauhkan kita dari berbagai macam virus, penyakit yang di luar sana begitu mengancam kita. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi saat ini, bukankah kita juga sedang mengalami apa yang dialami oleh kedua murid Yesus itu? Seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sedang berada di dalam kekecewaan, putus asa, kesedihan, dan beberapa hal yang tidak mengenakan hati kita, alamilah perjumpaan itu dengan Yesus. Biarlah hati kita juga boleh berkobar-kobar ketika kita berjumpa dengan Yesus. Dan biarlah itu membuat kita, membangkitkan semangat kita kembali bertumbuh. Dan kita boleh kembali menceritakan kasih Tuhan. Kita boleh kembali menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh tetap bersuka cita ketika kita menyampaikan bahwa Ia adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang selalu setia, selalu menolong, dan selalu memberkati kita, apapun pengalaman yang kita jalani. Dan jika saat ini Yesus bertanya kepada kita, apa yang sedang engkau percakapkan? Apa yang sedang engkau risaukan? Apa yang sedang engkau ragukan? Mari kita ingat bahwa Ia selalu hadir bersama dengan kita. Ia senantiasa berjalan bersama dengan kita. Bahkan Ia menemani kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan biarlah hati kita juga boleh tetap berkobar-kobar untuk terus menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang-orang lain. Kita juga boleh membagikan semangat kita kepada orang-orang lain yang sedang berputus asa. Marilah kita menjadi berkat. Amin.
suci.